Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nofar Ramdhani dengan NIM 122700235, mahasiswa jurusan Biologi. Izin di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknik analisa bahan hayati yang mencakup deskripsi, kemudian teknik analisa bahan hayati sebagai bahan uji dan juga pemanfaatannya. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama itu ada definisi dan prinsip bahan hayati sebagai bahan uji. Nah, bahan hayati ini adalah segala bentuk materi yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tanaman, hewan hidup, mikroorganisme, ataupun produk turunan mereka yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Nah, selain itu juga ada klasifikasi bahan hayati ya, itu ada biotik dan juga abiotik. Nah, biasanya di bahan hayati ini tuh kita memakai bahan hayati biotik, yakni dari tanaman, hewan, protista, fungi, ataupun bakteri. Nah, kemudian dalam konteks uji, bahan hayati digunakan untuk menguji aktivitas biologis, keamanan efektivitas, serta komponen kimia tertentu seperti dalam pengembangan obat atau produk alami. Adapun prinsip pengujian bahan hayati sebagai bahan uji itu melibatkan pengujian terhadap berbagai komponen biologis yang terkandung dalam bahan tersebut untuk mengidentifikasi potensi mereka dalam memberikan efek fisiologis atau terapeutik. Nah, serta juga menentukan keamanan dan efektivitasnya untuk dikonsumsi atau digunakan. Pengujian ini dapat meliputi uji toksisitas, uji efektivitas farmakologis, dan analisis kimiawi untuk memetakan kandungan metabolit yang ada. Nah, jadi pertama-tama itu kita juga mengecek kelayakan bahan hayati, seperti kita mengetahui asal-usul bahan hayati tersebut dari mana, misalkan dari hewan, misalkan ada kulit. Nah, kulit ini tuh dari mana? Dari kulit udang, kulit sapi, ataupun kulit kepiting. Nah, kemudian metode analisis yang tepat itu seperti tadi ada metode analisis uji efektivitas farmakologis ataupun uji toksisitas, kemudian evaluasi aktivitas biologis. Nah, kemudian itu ada ekstraksi. Apa sih ekstraksi itu? Ekstraksi itu adalah sebuah proses yang dapat memisahkan senyawa tertentu dengan macam-macam teknik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tahapan ekstraksi itu ada dua, ada ekstraksi panas dan juga ekstraksi dingin. Nah, keduanya ini sama-sama membutuhkan pelarut. Pelarutnya itu macam-macam, tergantung produknya. Contoh ada heksane. Nah, heksane ini tuh memiliki kelebihan dalam proses ekstraksinya itu bisa lebih cepat daripada yang lainnya, sedangkan kekurangannya adalah kurang ramah lingkungan. Nah, jadi bisa ditemukan ekstraksi ini tuh adalah memisahkan dari campuran yang besar diekstrak menjadi senyawa yang lebih sederhana atau yang kita inginkan. Nah, biasanya bagian yang dipakai pada hewan itu ada kulit, cangkang, daging, lendir, sisik, dan lain-lain. Sedangkan pada tumbuhan itu ada daun, batang, akar, buah, bunga, dan lain-lain. Nah, contohnya ini di gambar ada tulang. Nah, tulang ini dimanfaatkan menjadi vas bunga yang ramah lingkungan karena terbuat dari serbuk tulang yang sudah dihaluskan. Nah, kemudian juga vas bunga ini nantinya jika terkena minyak atau cairan gitu ya, ini tuh bisa terdegradasi ramah lingkungan. Kemudian ada biofuel. Nah, biofuel itu adalah bahan bakar alami yang terbuat dari tanaman, berbeda dengan minyak bumi yang lainnya. Lanjut, itu ada metabolit. Nah, jadi di analisa bahan hayati itu ada yang namanya metabolit. Nah, metabolit ini terbagi ke dalam dua, yakni ada metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Nah, apa sih metabolit primer itu? Nah, metabolit primer adalah metabolit yang bersifat esensial, jadi senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh kita tetapi tidak bisa diproduksi oleh sel-sel itu sendiri, sehingga dibutuhkan dari sel yang lainnya, misal dari makanan. Nah, jadi metabolisme ini juga terlibat langsung dalam proses metabolisme utama seperti respirasi, fotosintesis, dan sintesis protein. Nah, kemudian memiliki fungsi dalam pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme, diproduksi dalam jumlah besar secara terus-menerus karena diperlukan untuk fungsi fisiologis. Contohnya ada karbohidrat pada nasi, pada mie, kemudian ada protein pada daging, pada telur, kemudian ada lipid, ada asam nukleat, dan juga klorofil. Nah, sedangkan yang kedua itu ada metabolit sekunder, yakni adalah
senyawa yang bersifat non esensial, yakni senyawa yang kita butuhkan, tapi kalau tidak didapat pada makanan maka tidak apa-apa karena kita juga memproduksinya, atau juga bisa disebut sebagai produk sampingan organisme. Ada yang dilepas ke alam, ada juga yang dipakai, biasanya bisa juga sebagai bentuk pertahanan. Nah, contohnya itu pada tumbuhan, misalkan tumbuhan itu kan tidak bisa jalan ya. Nah, ketika mereka terdapat serangan dari predatornya, maka mereka akan mengeluarkan senyawa yang dapat melindungi dirinya yang mengandung racun menurut si predator, tapi tidak beracun untuk tanaman tersebut. Nah, metabolit sekunder juga tidak terlibat langsung dalam metabolisme utama. Nah, tetapi berfungsi dalam interaksi ekologis seperti pertahanan terhadap predator atau komunikasi antar spesies. Sama gitu ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian juga diproduksi dalam jumlah kecil dan seringkali memiliki struktur kimia yang kompleks. Contohnya ada antibiotik, alkaloid, steroid, dan terpenoid. Jadi ketika manusia itu tadinya membutuhkan metabolit primer, mereka tidak bisa memproduksi gitu ya dalam diri mereka sendiri, karena mereka harus mendapatkan dari makanan, contoh dari daging hewan yang ada proteinnya. Nah, kemudian metabolit sekunder ini mereka tidak apa-apa kalau tidak didapatkan dari makanan, misalkan dari daging gitu ya, atau dari tanaman, karena di sel-sel kita juga bisa memproduksinya. Kemudian ada produk-produk hasil dari metabolit. Itu yang pertama ada metabolit primer. Nah, hasil dari metabolit primer ini adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini bisa sebagai sumber energi utama bagi organisme. Kemudian juga mendukung proses metabolisme dan pertumbuhan sel. Kemudian ada protein. Protein ini berfungsi sebagai enzim dan struktur penting dalam reaksi biokimia dan proses fisiologis lainnya. Kemudian ada juga lipid. Nah, lipid ini untuk energi dan hormon. Ya, lipid. Jadi lipid ini menyediakan cadangan energi dan berperan dalam sintesis hormon. Juga mendukung fungsi tubuh yang optimal. Kemudian ada hasil metabolit sekunder, itu ada alkaloid, flavonoid, dan juga terpenoid. Jadi peran alkaloid dalam medis itu digunakan sebagai obat untuk mengobati berbagai penyakit seperti nyeri dan infeksi. Kemudian flavonoid juga sangat bermanfaat di bidang kesehatan karena memiliki sifat antioksidan yang mendukung kesehatan jantung dan sistem imun. Kemudian terpenoid juga biasa digunakan dalam industri, bisa dalam parfum, juga makanan, karena untuk memberikan aroma dan rasa yang khas. Kemudian ada jenis-jenis produk hasil analisa bahan hayati. Oh iya, sebelumnya di metabolit ini tuh ya, tadi kan metabolit primer itu adalah senyawa yang terlibat langsung dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Senyawa ini bersifat esensial dan ditemukan dalam seluruh sel makhluk hidup. Nah, sedangkan metabolit sekunder itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh organisme sebagai hasil sampingan dari metabolisme, namun tidak terlihat langsung dalam pertumbuhan dan reproduksi organisme tersebut. Nah, kemudian ada juga tanin gitu ya. Nah, tanin itu biasanya sering digunakan dalam pengembangan obat-obatan alami, kosmetik, dan produk lainnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis. Nah, yang di sini itu saya mengambil dua contoh. Yang pertama ada bioplastik, yakni plastik dari kulit udang, dan kedua itu ada bioetanol, yakni etanol yang diproduksi dari bahan organik melalui fermentasi seperti tanaman tebu. Adapun untuk caranya itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, namun sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa jenis produk hasil bahan hayati gitu ya. Misalkan pada obat-obatan, banyak senyawa dari bahan hayati yang memiliki aktivitas farmakologis yang bermanfaat untuk pengobatan, seperti senyawa alkaloid, contohnya morfin, kemudian flavonoid dan terpenoid, contohnya ada artemisinin. Kemudian juga pada kosmetik dan perawatan kulit, beberapa bahan hayati digunakan dalam produk kecantikan seperti minyak esensial dari tumbuhan, kolagen yang berasal dari hewan, atau bahan alami lain yang memberikan manfaat perawatan kulit. Nah, kemudian ini ada proses pembuatan bioetanol. Nah, jadi bioetanol ini itu adalah salah satu contoh penerapan bioteknologi dalam menghasilkan organik energi terbarukan dari bahan baku organik. Nah, jadi
Cara yang pertama itu adalah pemilihan bahan baku. Nah, jadi bahan bakunya itu dipilih yang berasal dari berbagai sumber yang mengandung karbohidrat seperti tanaman jagung, tebu, singkong, atau bahkan limbah pertanian. Karbohidrat dalam bahan baku ini akan diubah menjadi gula yang kemudian difermentasi menjadi etanol oleh mikroba seperti ragi yang biasa kita kenal dengan nama Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada persiapan bahan baku atau pre-treatment. Nah, jadi di tahap ini tuh bahan baku yang dipilih akan disiapkan agar lebih mudah dicerna oleh mikroba. Jika bahan baku berupa bahan yang kaya akan pati seperti jagung atau singkong, maka langkah pertamanya adalah mengubah pati menjadi gula. Beberapa metode yang digunakan untuk proses pre-treatment ini seperti ada penggilingan dan pemanasan. Jadi bahan bakunya itu digiling dulu atau dihancurkan, kemudian untuk meningkatkan luas permukaannya gitu ya agar lebih mudah terdegradasi. Kemudian pemanasan juga dilakukan untuk melunakkan bahan baku dan mempermudah proses hidrolisis. Nah, ada juga yang namanya hidrolisis enzimatik. Nah, hidrolisis enzimatik ini tuh pada bahan baku yang mengandung pati, proses hidrolisis enzimatik dilakukan dengan bantuan enzim amilase untuk mengubah pati menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian ada asam hidrolisis, yakni pada bahan baku seperti serat selulosa, kadang-kadang digunakan asam kuat seperti asam sulfat untuk memecah selulosa menjadi gula sederhana. Kemudian yang ketiga itu ada tahap fermentasi. Nah, tahap fermentasi ini adalah langkah utama dalam pembuatan bioetanol, di mana gula yang telah diekstraksi dari bahan baku akan diubah menjadi etanol oleh mikroba yang tadi gitu ya, ragi gitu ya. Nah, proses ini pun dilakukan dengan menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae atau mikroba lainnya yang dapat mengkonsumsi gula dan menghasilkan etanol sebagai produk sampingan. Proses fermentasi berlangsung dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen. Untuk memaksimalkan produksi etanol selama fermentasi, gula atau glukosa akan diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, kemudian reaksi ini juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Kemudian ada distilasi. Nah, distilasi ini tuh terjadi setelah fermentasi selesai. Jadi campuran hasil fermentasi berupa etanol, air, dan beberapa senyawa lain seperti zat padat akan dipisahkan dengan proses distilasi. Distilasi ini tuh memanfaatkan perbedaan titik didih antara etanol dan air. Etanol memiliki titik didih yang lebih rendah daripada air, yakni 78,37 derajat Celcius, sedangkan air 100 derajat Celcius, sehingga etanol akan menguap lebih dulu saat dipanaskan dan dapat dikondensasikan kembali menjadi cairan etanol murni. Jadi distilasi itu adalah tahap murnian memisahkan si etanol dan dari air, karena etanolnya titik didihnya rendah, jadi dia bisa menguap lebih dulu. Nah, gitu. Kemudian ada deshidrasi, yakni hasil distilasi yang mengandung konsentrasi sekitar 95% yang masih mengandung air. Agar bioetanol dapat digunakan sebagai bahan bakar, konsentrasi etanol perlu ditingkatkan. Untuk itu dilakukan proses deshidrasi yang bertujuan untuk menghilangkan sisa air dalam etanol. Nah, metode ini tuh biasanya menggunakan zeolit, atau zeolit itu adalah bahan pengering alami yang dapat menyerap air dan meninggalkan etanol murni. Kemudian pemurnian dan pengemasan. Setelah proses deshidrasi, bioetanol yang dihasilkan sudah memiliki tingkat kemurnian yang tinggi, biasanya sekitar 99,5% atau lebih. Bioetanol ini kemudian dimurnikan lebih lanjut jika diperlukan, terutama untuk menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Setelah itu, bioetanol siap untuk dikemas dan digunakan sebagai bahan bakar atau produk industri lainnya. Jadi kesimpulannya itu, proses pembuatan bioetanol itu melibatkan beberapa tahapan utama seperti pemilihan bahan baku, persiapan bahan baku, fermentasi, distilasi, deshidrasi, dan pemurnian. Setiap tahapan ini bertujuan untuk mengubah bahan baku yang mengandung karbohidrat menjadi bioetanol yang dapat digunakan sebagai bahan bakar terbarukan. Kemudian ada ini pembuatan bioplastik dari kulit udang. Nah, jadi proses ekstraksi ini tuh menggunakan ekstraksi bahan hewan. Jadi pada ekstraksi dari produk hewan itu misalnya gitu ya, ini tuh dari kulit udang yang mengandung kitin. Nah, kulit udang ini tuh dapat menjadi bahan bioplastik karena mengandung kitin yang kaya akan antioksidan. Nah, untuk memisahkan senyawa kitin dari kulit udang, maka diperlukan beberapa tahapan, yakni ada deproteinasi, kemudian demineralisasi, dan deasetilisasi. Pertama-tama limbah kulit udang yang sudah dijemur kering itu dihaluskan, kemudian diayak serbuk kulit udang yang sudah dihaluskan sampai memperoleh bagian yang paling halus. Kemudian
olah serbuk tersebut untuk menjadi kitosan melewati 3 tahap, yakni tadi deproteinasi. Nah, deproteinasi ini tuh untuk menghilangkan protein dengan cara direndam natrium hidroksida. Jadi campuran serbuk udang dicampurkan dengan natrium hidroksida, kemudian larutan yang sudah dicampur kemudian disaring dan di oven. Nah, setelah di oven itu masuk ke tahapan demineralisasi, yakni untuk memisahkan mineral khususnya kalsium karbonat yang direndam di dalam asam klorida atau HCl. Nah, jadi campuran senyawa udang dengan asam klorida itu kemudian dicampurkan, kemudian diaduk dan dipanaskan dalam suhu 90 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian aduk larutan dengan campuran kitosan 1% dan asam sitrat 1% selama 4 jam sampai larut. Nah, masuk ke tahap deasetilisasi, yakni memisahkan asetil dari pipin dengan cara direndam KOH atau kalium hidroksida dan NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian dilakukan pemurnian dan di oven, kemudian siap deh bioplastiknya. Nah, adapun proses ekstraksi dari produk tumbuhan itu berbeda dengan hewan, yakni tahapannya itu pertama ada hydrodistillation, yakni menghasilkan uap untuk dikondensasikan. Kemudian ada stem distillation, yakni minyak esensial diekstrak dengan uap panas dan dikondens menjadi cairan. Kemudian ada solvent extraction, yakni berupa heksana. Kemudian ada juga CO2 extraction, yakni dengan CO2 liquid yang menjadi gas. Kemudian ada extraction atau cold press. Kemudian ada enfouerage atau lemak menyerap minyak esensial dan diekstraksi dengan alkohol. Nah, ekstraksi ini juga bisa jadi dengan alat ultrasonik gitu ya, temperaturnya lebih dari 60 derajat Celcius. Jadi secara umum untuk mendapatkan ekstraksi ini itu juga bisa didapatkan dengan destilasi atau evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan agar pelarutnya hilang. Nah, ketika sudah dievaporasi, hasil ekstraksinya akan benar-benar murni dan bisa langsung dianalisis atau uji baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Lalu ujikan ke sampel uji, biasanya hewan. Contoh pada kurva udang gitu ya, dicek merusak enggak, optimum enggak, baru nanti dicek atau observasi hasilnya. Jadi secara umum untuk mendapatkan ekstraksi dapat mengikuti beberapa tahap, yakni pemilihan bahan hayati, kemudian ekstraksi, kemudian evaporasi, kemudian fraksinasi, dan terakhir adalah analisis. Nah, kemudian ini ada contoh pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti produk kesehatan alami gitu ya. Kita misalkan minum obat-obatan yang dari tanaman gitu ya, yang memanfaatkan metabolit sekundernya sehingga bisa meningkatkan sistem imun kita dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Kemudian ada juga inovasi dalam pertanian berkelanjutan, yakni penggunaan pupuk organik berbasis bahan hayati yang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, mendukung praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.